kembali bersama kita di Kata Dokter. Dan Dokter Yanti, berbicara tentang obat-obatan dan juga makanan-makanan yang legal dan juga ilegal. Nah ini kayak menarik banget kalau misalnya belum dijawab pertanyaanku tadi. Boleh kalau itu ada dijawab Dokter Yanti bahwa ini misalnya tadi kayak ada dilaporkan. Benar. Saya lihatnya ada makanan melapor kemana? Bagaimana caranya? Jadi di setiap provinsi, ibu kota provinsi kami mempunyai kantor yang kita sebut balai besar atau balai POM. Nah di situ ada kontak dengan konsumer, boleh datang atau boleh telepon. Ke balai POM-nya akan dilayani dan dijawab. Mungkin juga kalau ingin atau punya sampelnya boleh dibawa datang ke sana. Kemudian nanti bisa dijelaskan. Nah gini, kadang udah lapor terus kasih tahu kan masyarakat takut gitu kan. Kadang-kadang aduh nanti yang produsennya nyamperin kita berbahaya nggak ya dari segi keamanan atau mungkin bisa nggak tetap dirahasiakan dari Badan POM ya kan? Oh iya, pelapor tidak akan dideklar, tetapi kita akan mencari tahu sumbernya dari mana. Jadi pelapor kalau bisa memberitahu dari mana dapatnya, atau kalau mempunyai informasi yang penting, misalnya dia secara rutin supply itu datang ke situ, itu adalah penting buat kami untuk menelusuri. Nah kalau misalnya kita bicara tentang makanan yang ibu, seperti tadi Bu Retno bilang, menjelang Ramadan, Lebaran, apa yang untuk hari raya tahun baru, banyak beredar. Benar banget ibu. Dan itu bagaimana cara kita mengetahui bahwa sebenarnya makanan ini aman atau tidak? Walaupun terkadang seperti tadi Dokter Yanti bilang, bisa saja tertulis ada izinnya, tapi pada saat kita buka, kenyataannya nggak seperti itu dari kemasannya, menipu. Jadi konsumen kita harapkan selalu meneliti dulu label. Label yang pertama cari nomor izin edar, cari expiration atau batas kadaluarsa. Batas kadaluarsa ini tidak boleh berupa stiker, harus dicetak. Tapi Indonesia kreatif loh Bu, karena screen mana-mana yang harus kalau stiker itu berarti sudah pernah dimanipulasi. Nah itu yang harus diketahui sama masyarakat. Jadi kalau misalnya menemukan mencari batas kadaluarsanya itu tidak boleh yang berstiker. Jadi sudah harus menempel langsung menempel langsung pada kemasannya. Kaleng pun sudah diketik di situ. Jadi kalau di kaleng kemudian di stiker itu kemungkinan besar ada manipulasi. Jadi yang sangat berbahaya kalau itu sudah kadaluarsa kemudian dimanipulasi menjadi belum kadaluarsa, maka dia akan mengkonsumsi yang mutunya sudah jauh di bawahnya. Atau kalau itu terurai protein kan bisa menimbulkan macam-macam. Betul. Banyak ya. Benar. Ibu Retno, tadi kita masih tertarik dengan yang namanya media online. Tadi kan Ibu bilang bahwa media ini yang paling banyak dan sulit untuk diberantas karena makin marak sekarang. Nah, untuk makanan, obat dan sebagainya yang berada di media online itu paling banyak sekali yang dikonsumsi oleh masyarakat awam. Itu jenis apa ya? Ini terlihat dari temuan kami, apa yang kemudian situs-situs yang kita identifikasi dan kemudian kita telusuri. Itu produknya yang terbanyak adalah obat tradisional atau herbal kemudian kosmetika. Kemudian yang ketiga baru obat. Herbal atau obat-obat tradisional, kosmetik, dan yang ketiga adalah obat. Jadi nggak selamanya tumbuh-tumbuhan itu dibilang aman. Tapi saya mau tanya sebenarnya, tapi kita terima telepon dulu ya Ibu ya. Halo, selamat malam. Menarik seperti mereka kan. Halo. Ya, selamat malam Bapak. Dan Bapak siapa di mana? Saya dengan Hendra di Jakarta. Oke Mas Hendra, langsung passwordnya dulu kata siapa? Mas Hendra, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Oke. Pertanyaannya Mas, langsung. Iya. Begini, di supermarket atau di warung-warung itu kan banyak sekali makanan seperti biskuit, minuman atau susu dan lain-lain. Itu kan pada umumnya semua mengandung bahan kimia. Contoh pengawet. Kalau misalnya kita konsumsi jangka waktu panjang atau setiap hari, apakah itu berisiko? Walaupun makanan itu terdaftar di BPOM ya. Kalau memang berisiko,
atau membahayakan kalau dikonsumsi setiap hari? Apakah maksudnya penyakit apa yang itu kena gitu loh? Oke, bisa aja pertanyaannya Mas Hendra? Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih Mas Hendra. Pertanyaannya mungkin untuk yang penyakitnya apa, mungkin nanti bisa dijawab sama saya sedikit. Tapi mungkin Ibu bisa menjelaskan yang aman dikonsumsi itu yang seperti apa makanan-makanan yang berada di warung-warung itu. Ya, warung, kalau itu makanan kemasan biskuit, susu, dan susu. Mungkin karena suka melihat anak-anak kecil kali, jadi Bapak agak-agak khawatir. Makanan kemasan, seringkali juga ada pengawet. Nah, pengawet itu ada beberapa jenis yang tidak boleh dilewati batas maksimumnya. Nah, batas maksimum itu yang sudah diteliti. Kalau dikonsumsi normal, dia tidak akan memberikan pengaruh. Tetapi kalau sampai ketemu dia melewati, pasti akan diambil oleh Badan POM. Nah, tapi kalau terkait dengan pertanyaan Mas Hendra tadi, kalau misalkan untuk makanan-makanan ataupun susu kemasan dikonsumsi setiap hari itu aman? Sebetulnya tidak apa-apa. Kalau itu konsumsinya normal. Kalau orang normal minumnya susu satu hari misalnya setengah liter, ya nggak apa-apa. Sesuai dengan dosis. Jadi kalau bisa menambahkan sedikit kepada Mas Hendra, yang pertama adalah apa yang sudah beredar dan memang diyakini memang sudah terbukti dari lolos dari uji Badan POM, itu mungkin bisa Anda konsumsi. Kalau manfaat ataupun penyakit yang bisa diterima kalau kita menggunakan terlalu banyak menggunakan makanan-makanan yang mengandung pengaruh, sudah banyak sekali, banyak penyakit, kanker dan sebagainya pasti banyak. Jadi makanan-makanan sebaiknya digunakan dalam makanan-makanan yang kita konsumsi, kita buat sendiri tanpa pengawet, itu lebih baik sepertinya Mas Hendra. Untuk putra dan putri kita. Oke, Ibu Retno, kita lanjut lagi ya pemirsa. Menarik sekali berbicara masalah obat dan makanan yang legal dan ilegal. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tapi kata siapa? Kata dokter. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku untuk melangkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus gegapmu. Engkau bukanlah